Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar Ibu. Dengar, alhamdulillah baik. Sekali lagi kita mulai ya. Baik. Bagaimana kabarnya teman-teman semua sekarang malam ini? Kondisinya bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Baik. Sehat, alhamdulillah. Baik, kalau saya tanya dulu ya, yang baru bergabung malam ini apakah ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ada. sehat. Oke, Mbak Lia ya, baru bergabung ya. Sehat dan berusaha tetap baik-baik. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, sebentar ya. Sehat walafiat, Alhamdulillah. Baik, teman-teman. Untuk yang baru bergabung, eh boleh ya kita ngobrol sebentar ya, sedikit mungkin sekitar ya 5 menit ya. Teman-teman ketika melihat mungkin promosinya di Instagram, karena saya promosikan di Instagram memang ya. Itu sebenarnya apa yang ada di dalam harapan teman-teman kalau saya boleh tahu dan boleh berbagi dengan teman-teman yang lain di sini. Boleh ya di-share ya dengan mengikuti Zoom healing ini apa sih yang diinginkan, yang diharapkan? Kira-kira sudah ada gambaran atau belum ada gambaran sama sekali begitu? Mana, ada yang mau jawab nggak? Oke, belum ya. Baik, jadi gini ya teman-teman ya. Saya ingin berlatih lebih mindful, baik. Hadir untuk masa ini dan untuk orang terkasih serta diri sendiri, baik. Ya, jadi gini teman-teman ya. Nama saya Fani Diana Puspasari ya. Terus ini saya tulisnya Fani Diana aja. Salam kenal dari saya. Saya adalah hipnoterapis dan juga memfasilitasi healing juga ya. Jadi ada beberapa modalitas yang saya gunakan. Jadi tidak hanya hipnoterapi saja. Jadi saya juga kalau bertemu dengan klien itu saya pasti lihat-lihat dulu ya. Saya pilih-pilih dulu yang cocok apa gitu ya. Karena eh, tidak semua orang itu mungkin bisa bisa cocok dengan satu modalitas healing yang saya miliki yaitu hipnoterapi sekarang. Makanya saya selalu menambah ilmu terus dan karena selain hipnoterapi juga saya juga belajar tentang kesadaran murni seperti itu, membantu manusia untuk lebih sembuh, lebih pulih dengan cara menyadari dirinya dulu. Nah, itu pun saya bisa jadikan pendekatan. Nah, jadi singkatnya ya teman-teman, ketika saya menghadapi klien itu kan orangnya berbeda-beda ya pasti ya. Latar belakang berbeda-beda. Kemudian tantangan yang dihadapi juga berbeda-beda. Nah, jadi ketika saya menghadapi klien itu saya sebenarnya kalau apa justru sebagai saya pribadi saya banyak belajar dari orang yang datang kepada saya seperti itu ya. Tidak hanya belajar dari perjalanan hidup mereka gitu ya. Misalnya kisah hidupnya, kemudian tantangan yang dihadapi nggak cuma itu, tapi saya juga belajar bagaimana ya cara saya untuk bisa eh, istilahnya mendekati dengan membantu dengan pendekatan yang terbaik seperti itu ya. Ada orang yang
Sangat mudah sekali disugesti dengan melalui hipnoterapi itu bisa ya, gampang gitu ya. Diajak untuk relaksasi mudah seperti itu. Terus ada juga orang yang ketika saya minta untuk coba belajar untuk coba untuk memejamkan mata itu resistansinya justru sulit sekali ya. Jadi nggak semua orang itu kalau kita minta coba belajar pejamkan matanya itu langsung bisa. Enggak. Karena apa? Tubuh manusia itu memang berbeda-beda seperti itu ya teman-teman ya. Ada yang ketika diminta coba tutup matanya, tarik nafas, buang nafas, itu malah jadinya panik. Nah, gitu ya. Ada yang jadinya panik, ada yang nggak bisa bu, gitu ya, atau nggak bisa kak, aku nggak bisa takut seperti itu. Tapi itu pun memang kita harus hargai karena namanya tubuh manusia itu berbeda-beda. Kemudian pengalaman hidupnya pun berbeda-beda yang akhirnya mempengaruhi bagaimana respon ia terhadap eh, tadi yang seperti saya minta ya untuk menjamkan mata seperti itu untuk relaksasi. Itu responnya pun berbeda-beda gitu ya. Nah, akhirnya saya cari-cari lagi nih gitu ya menghadapi orang yang khawatir takut untuk memejamkan mata sedangkan untuk relaksasi atau hipnoterapi itu kan butuh ya untuk memejamkan mata. Nah, memang sih dalam hipnoterapi itu nggak semuanya harus merem atau misalnya trance seperti itu, nggak semuanya seperti itu. Ada juga jalur hipnoterapi yang namanya Ericksonian itu yang tidak membutuhkan untuk kondisi kita itu rileks dalam gitu ya. Ada sekedar kayak ngobrol-ngobrol seperti itu. Tahu-tahu kita ikutan tersugesti dengan terapisnya itu ada seperti itu ya. Nah, tapi saya menemukan suatu apa ya, suatu pendekatan baru lagi yang sekarang akan saya ajak teman-teman untuk praktek gitu ya. Yaitu kita akan mendekati lewat tubuh kita gitu ya, teman-teman ya. Baik, saya bantu mute dulu ya, yang belum di mute. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tubuh kita gitu ya, teman-teman? Jadi gini, kalau kita, hmm, tadi saya dari awal udah cerita belum ya kenapa diadakan ini, acara ini? Untuk teman-teman yang baru bergabung, acara ini saya adakan 2 kali sebulan, adalah untuk membantu kita semua di dalam grup itu, dalam grup Sehat Ruang Hening, untuk sama-sama lebih mengenal diri kita lagi gitu ya. Dengan lebih kita mengenal diri kita, maka insya Allah perjalanan healing kita itu akan jauh lebih mudah. Nanti caranya macam-macam dan saya adakan itu eh, yang pasti rutin adalah sesi healing relaksasinya itu pasti ada. Kadang-kadang saya tambahkan dengan materi juga, kadang-kadang saya minta pihak dari luar untuk ikut mengisi materi seperti itu ya. Nah, kembali lagi ya tadi ya. Jadi gini, eh, tubuh kita itu ya teman-teman ya, itu bisa bisa kita gunakan dia sebagai cara untuk membantu penyembuhan diri kita, gitu ya teman-teman ya. Caranya seperti apa gitu? Kalau kita penasaran gitu ya, kok bisa sih tubuh kita gitu ya? Iya, jadi pertama gini, kita harus sadar dulu konsep, kita balik dulu konsepnya ya. Kalau selama ini kita seringkali dalam kondisi cemas, kondisi kemudian apa tuh? Rasa takut berlebihan, sedih berlebihan, kemudian marah berlebihan. Maka saya yakin teman-teman itu kalau diteliti ya ke diri kita, ke badan kita, itu pasti ada reaksi atau sensasi yang kita rasakan. Seperti itu ya. Contoh misalnya apa? Kalau marah itu biasanya jantung kita deg-degan ya kan? Jantung berdebar gitu. Kemudian apalagi matanya melotot seperti itu. Terus apa lagi misalnya? Suara kita nada suaranya meningkat gitu ya, meninggi seperti itu. Ada juga eh, yang namanya respon itu tadi responnya respon fight ya kalau teman-teman tahu ya gitu ya. Respon flight yang Iya melarikan pada diri seperti apa? ini jangan sampai Rasanya orang badan jahat kita jadi itu nyebar semua jadi pada melakukan pengennya kejahatan. kabur seperti itu ya. Jadi kalau kita menemukan suatu masalah, kita nggak sanggup, nggak kuat, menghadapinya nggak sanggup, saya pengennya kabur aja gitu. Kaburnya kemana ya? Bisa macam-macam. Kita bisa menghindar dari masalah itu. Kita bisa kabur ke misalnya ke pekerjaan atau misalnya melakukan hal-hal yang lain supaya apa? Supaya rasa tidak nyaman yang kita hadapi itu berkurang, turun. Ya, kemudian ada apa lagi? Yang ada trauma respon yang lain namanya freeze, yaitu ada kita akhirnya membeku. Kalau teman-teman tahu ya, seperti misalnya contoh kalau binatang di padang gurun itu dikejar oleh predatornya, oleh pemangsanya, dia tidak bisa melarikan diri, maka dia pura-pura mati. Manusia juga bisa melakukan seperti itu.
Ya, kalau kita ingat dulu mungkin ketika kita masih kecil, dimarahi oleh orang tua kita misalnya ya, dipanggil, kemudian dimarahi satu-satu, ditanya menyelesaikan dengan adik-adik ya, ada banyak adik saya. Saya satu-satu, ayo, tadi siang berantem apa enggak? Diem semua seperti itu. Itulah tubuh kita itu belajar untuk membeku. Supaya apa? Supaya aman gitu ya teman-teman ya. Itu insting aja dari tubuh kita ya. Sistem saraf kita membuat seperti itu. Kemudian contoh lain misalnya apa? Kalau misalnya di kelas mungkin ya, ayo siapa yang bisa jawab ya? Guru kan suka bertanya kayak gitu ya, langsung semua pura-pura diam seperti itu ya. Pura-pura nggak dengar atau pura-pura non exist seperti itu gitu ya. Tiba-tiba kok jadi hening gitu kelasnya tadi rame gitu ya. Itu adalah adaptasi tubuh kita gitu supaya apa? Supaya aman gitu teman-teman. Nah, sekarang kalau kita balik prosesnya, kalau nah sebelum itu ya, kalau kita biasakan, kita biarkan respon-respon seperti itu terus berlangsung dalam hidup kita, maka itu nanti lama-kelamaan akan menjadi apa? Menjadi respon otomatis. Ya, ketika kita bertemu hal yang tidak menyenangkan, kalau kita terbiasa dengan fight, responnya dengan marah, maka kita mudah sekali marah seperti itu. Kalau kita terbiasa dengan melarikan diri, maka kita nanti cenderung melarikan diri atau cenderung jadinya perfeksionis kalau kita biarkan terus-menerus. Kalau kita terbiasa dengan freeze, membeku, maka kita cenderung untuk menghindar, cenderung untuk membeku, cenderung untuk diam. Masalahnya teman-teman ya, tidak berhenti hanya sampai di sana. Kalau kita biarkan terus-menerus, maka itu nanti akan membawa konsekuensi yang jauh lebih buruk ya kalau kita biarkan terus-menerus. Seperti apa misalnya? Ya, salah satunya adalah kalau tubuh kita sudah begitu overwhelmed dengan respon trauma tersebut, saya marah terus-terusan, apa yang akan terjadi di fisik kita? Pasti yang namanya kepala itu mulai tuh kerasa, oh nyut-nyutan seperti itu ya, tegang, seperti itu. Kemudian apa lagi bisa dirasakan di tubuh kita? Misalnya mungkin bagian punggung kita jadi kaku, seperti itu. Atau ada rasa tidak nyaman gitu ya. Atau apalagi misalnya bagian lower back kita atau pinggul kita rasanya seperti ditusuk-tusuk. Itu juga bisa terjadi hal-hal yang seperti itu. Kalau yang lebih parah lagi seperti apa? Terjadi inflamasi. Karena yang namanya respon trauma itu fight, flight, freeze. Kalau teman-teman ada yang belum paham nanti boleh tanya ya. Eh, itu adalah itu otomatis akan meningkatkan yang namanya hormon stres dalam tubuh kita. Seperti itu, ya. Akan meningkatkan hormon stres dalam tubuh kita seperti itu ya. Saya maaf ya. Saya kayaknya tadi belum membuka ya acaranya ya. Kayak maaf ya, saya nih langsung kita ngobrol-ngobrol kayak gini ya udah nggak apa-apa ya. Bismillah ya. Dalam hati kita buka masing-masing membaca doa masing-masing ya. Oke. Jadi gini teman-teman, dalam acara malam ini saya ingin mengajak teman-teman untuk yuk kita mulai melihat diri kita lagi. Kita mulai melihat, menyadari apa sih yang dirasakan oleh tubuh kita. Ada nggak sih sensasi-sensasi yang kita rasakan yang mungkin itu adalah bentuk penggambaran dari respon fight kita, respon marah kita ya, atau penggambaran dari respon perfeksionis kita yang selalu ingin perfect seperti itu. Atau yang merupakan respon dari apa lagi? Nge-freeze-nya kita, membekunya kita. Ya, kita sama-sama melihat ke badan kita. Nanti habis dari situ seperti apa? Nah, teman-teman, nanti kita buat yang namanya sensasi-sensasi yang kita rasakan di tubuh itu membantu kita untuk kita melakukan sedikit demi sedikit memulihkan diri kita dengan cara kita membiarkan sensasi itu terasa oleh kita, tapi dalam kondisi yang aman. Seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya, teman-teman. Nanti kita mulai aja ya, kita se- langsung praktek. Maaf. Langsung kita mulai untuk belajarnya dulu, teorinya dulu sedikit, lalu kemudian kita praktekkan. Nanti teman-teman bisa merasakan sendiri ya, seperti apa nanti rasanya ya, eh, efek yang dirasakan seperti apa. Oke, maaf karena tadi saya langsung ngobrol aja, nanya-nanya, dan kita belum membuka acara ini. Saya ulangi ya, untuk acara malam ini kita buka sama-sama dengan membaca doa. Saya baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua.
di sini. Semoga apa yang nanti kita pelajari bersama di sini itu menjadi bekal kita, bekal ilmu, bekal pengetahuan yang bisa kita praktekkan, terutama untuk diri kita sendiri dulu, kemudian nanti untuk orang-orang sekitar kita. Seperti itu ya. Kita saling membantu untuk menjemukan diri kita sama-sama gitu ya. Kita kemudian nanti ke pasangan, kemudian nanti ke anak, kemudian ke keluarga yang lain seperti itu. Jadi sama-sama nanti semua menjadi pribadi yang sehat secara fisik, mental, psikis, kemudian yang berdaya juga, yang nanti eh, masa depannya arah lebih jauhnya lagi menjadi pribadi yang resilient seperti itu ya teman-teman ya. Baik, yuk sebelum saya mulai materinya kita berdoa dulu ya. Yuk, silakan teman-teman untuk mulai berdoa dalam hati masing-masing. Oke, waalaikumsalam. Ya, baik terima kasih ya. Oke, waalaikumsalam. Yuk, saya mulai acara malam ini dengan kita belajar dulu sedikit ya. Sedikit saja materi sebelum kita akan mulai ke prakteknya. Baik, teman-teman. Kita akan belajar malam ini praktek grounding dengan kesadaran tubuh atau somatic awareness ya. Somatic itu artinya tubuh. Soma itu artinya tubuh dari bahasa Yunani. Kemudian awareness itu artinya kesadaran. Jadi kita menyadari tubuh kita. Sedikit disclaimer, acara ini, sesi ini bukan pengganti diagnosis ya teman-teman. Jadi kalau yang masih memiliki diagnosis dari tenaga kesehatan profesional seperti dokter, psikiater, psikolog, dilanjutkan aja sampai teman-teman mendapatkan hasil yang baik gitu ya dari tenaga profesional. Jadi silahkan lanjutkan terus pengobatannya atau terapi lainnya. Kemudian yang kita akan lakukan ini tujuannya untuk membantu tubuh kita semua, tubuh teman-teman ya masing-masing untuk sedikit merasa lebih aman gitu ya. Kenapa kok cuma sedikit ya? Untuk malam ini ya sedikit dulu gitu ya. Tapi teman-teman bisa lanjutkan terus nanti di rumah. Yang namanya sedikit-sedikit itu kalau kita lanjutkan terus nanti dia akan menjadi besarnya, akan menjadi banyak. Dan rasa aman itu akan semakin banyak dirasakan oleh diri kita, ya. Dan akan membantu menurunkan aktivasi stres di sistem saraf kita, sistem saraf manusia. Nanti kalau misalnya tubuh kita sudah mulai tenang dan terregulasi, ya, terregulasi itu artinya teratur gitu ya, tidak selalu mengikuti respon stres kita, maka tubuh kita itu akan memiliki kapasitas atau kemampuan yang lebih baik. Untuk apa? Untuk bisa beristirahat, ya. Istirahat itu nanti kan membantu untuk pemulihan diri kita juga, secara fisik, secara psikis kita, secara mental kita, kemudian mendukung proses healing dari dalam tubuh kita. Itu penting sekali ya teman-teman ya. Silahkan nanti dalam acara ini teman-teman lakukan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Artinya kalau saya minta untuk teman-teman misalnya untuk memejamkan mata belum sanggup, gak apa-apa, cukup dibuka sedikit aja matanya, lembut aja menatap, itu pun boleh. Seperti itu ya. Kalau misalnya terasa misalnya, loh kok ketika dirasakan itu rasa tidak nyamannya makin lama makin tambah terasa, langsung teman-teman kembalikan ke diri sendiri lagi, fokus lagi ke diri. Gitu ya. Kata-kata saya cukup didengarkan saja. Ya, nanti kapan-kapan teman-teman sudah lebih siap lagi, diulang lagi aja. Karena ini rekaman, ini acaranya direkam, jadi teman-teman bisa ulang kapan. Seperti itu ya. Kita mulai dulu ya teman-teman ya. Somatic awareness itu apa? Jadi kesadaran terhadap tubuh dan sensasi yang muncul di dalam diri kita, ya, dalam tubuh kita itu ya, terhadap tubuh kita sebagai organisme fisik ya, sebagai tubuh biologi, ada kulit, ada kemudian ada darah dan lain-lain, ada organ-organ tubuh kita dan sensasi yang muncul. Sensasi itu apa sih? Nah, tadi seperti saya bilang ya, ketika marah, jantung berdebar. Ketika berdebar itu kok rasanya sesak gitu ya. Kemudian apa lagi? Mungkin punggung kita rasanya seperti dihimpit seperti itu. Sensasi-sensasi seperti itu ya. Apakah terasa lapang, terasa sempit,
terasa, kemudian apa lagi? Terasa nyaman, terasa tidak nyaman, apakah terasa penuh? Seperti itu tubuh kita, misal perut kita rasanya kok sesak kayak gitu, itu bisa. Jadi sensasi-sensasi dalam tubuh kita itu bisa kita rasakan pelan-pelan. Apakah tiba-tiba di tangan saya merasa seperti kayak kesemutan atau serasa seperti ada yang apa ya, ngelitikin gitu ya, geli-geli seperti itu pun kita bisa rasakan ya teman-teman kalau kita izinkan mulai dari sekarang untuk merasakannya. Seperti itu. Ada yang namanya istilah felt sense, yaitu perasaan atau sensasi halus yang dirasakan tubuh bukan hanya dipikirkan oleh pikiran kita. Jadi kita tidak menganalisis. Kita tidak merasakan yang namanya, oh ini dadaku sesak, ini pasti gara-gara aku tadi marah sama itu siapa gitu, seperti itu. Enggak, kita enggak sampai ke sana. Kita cukup merasakan, oh dadaku sesak, seperti itu. Dadaku rasanya sempit, seperti itu. Dadaku rasanya panas, seperti itu ya. Atau rasanya eh, tubuhku rasanya dingin. Dinginnya mungkin bukan dingin yang nyaman, tapi dingin kedinginan. Ya, itu felt sense. Jadi, sensasi yang dirasakan. Sensasi apa? Sensasi yang ada di tubuh kita. Ya, teman-teman ya. Kemudian ada istilah interoception. Interoception itu apa? Adalah kemampuan otak untuk mengenali sinyal dari dalam tubuh. Misalnya mengenali nafas kita yang keluar masuk, detak jantung kita, ada ketegangan di otot kita, kemudian ada rasa hangat, dingin di kulit kita, rasa nyaman, rasa tidak nyaman. Gitu ya. Kemudian, nah ini sedikit mengenali tentang sistem saraf kita. Yang akan kita konsentrasikan adalah di sistem saraf vagus nerve ini, atau sistem saraf vagus. Bagian dari sistem saraf otonom yang membantu tubuh merasa lebih aman, tenang, terhubung, dan rileks. Nah, ini vagus nerve atau sistem saraf vagus ini adalah lawan dari yang tiga tadi ya. Fight, flight, freeze, atau satu lagi fawn. Ya, people, pleasant, fawn ya. Kalau yang keempat ini adalah sistem saraf simpatik, artinya kita otomatis ini merupakan respon dari apa emosi kita, misalnya kita marah atau kita ingin melarikan diri, kita membeku dan lain-lain. Nah, kalau sistem saraf vagus ini adalah sistem saraf yang paling ideal ya teman-teman ya, karena akan membantu kita untuk merasa tenang. Kita tenang, terhubung dengan orang lain, bisa bersosialisasi, kita bisa istirahat. Itu yang akan kita kejar. Kita akan menuju ke sana. Jadi sesering mungkin kita menuju supaya yang namanya vagus nerve kita itu yang paling sering on, gitu ya, yang paling sering menyala dalam tubuh kita. Bukan yang fight, bukan yang flight, melarikan diri, bukan yang kita membeku, atau apalagi kita people pleasing seperti itu, bukan yang seperti itu, ya. Tapi yang tenang, terhubung, kreatif, rileks, dan lain-lain. Ya, kemudian satu lagi, nervous system regulasi yaitu cara meregulasi atau membantu supaya tubuh cepat kembali stabil dan tidak kewalahan ya, overwhelmed oleh emosi kita. Itu. Nah, sekarang yang saya minta ke teman-teman kan sebelum kita mulai acara ini, praktik ini, saya minta tolong sediakan yang namanya resource ya. Resource ini adalah sesuatu atau orang atau apapun itu yang bisa membantu tubuh kita itu menjadi lebih aman, nyaman, hangat, gitu ya. Misalnya apa contohnya? Bisa foto, bisa benda. Misalnya teman-teman kalau ada yang mungkin ada apa tuh hiasan yang di meja, hiasan meja yang seperti eh, salju-saljuan itu ya, yang bisa diputar itu. Oh ini hadiah nih kenang-kenangan dari ayahku dari luar negeri misalnya seperti itu. Atau hadiah dari siapa gitu ya. Kalau setiap kali kita melihat itu, hati kita rasanya nyaman. Hati kita rasanya tenang. Ya. Atau misalnya apa? Boneka. Boneka kesukaan juga boleh, nggak apa-apa. Oh ini bonekanya dari ibuku, hadiah kenang-kenangan. Setiap kali aku melihat, rasanya hatiku tenang, nyaman, hangat, seperti itu ya. Binatang peliharaan juga boleh gitu ya. Setiap kali aku dekat binatang peliharaanku ini, aku rasanya tenang, nyaman gitu ya. Itu bisa jadi resource kita. Terus apa lagi? Misalnya orang yang kita percaya. Nah, di sini ada muncul salah satunya adalah terapis. Siapapun itu yang kita percaya. Boleh itu misalnya psikolog yang dipercaya, contoh ya. Atau ada dokter, atau misalnya punya ulama yang
contoh yang dekat dengan kita, yang baik, mengerti sama kita. Kemudian apalagi mungkin ibu kita, orang tua kita, atau kakak kita mungkin ya, atau nenek kita, tante kita seperti itu. Ya, pokoknya siapapun itu atau apapun itu yang bisa memberikan rasa nyaman, tenang, kemudian hangat dalam hati kita dan ditopang. Ditopang itu artinya didukung ya diri kita. Resource itu bisa eksternal. Tadi yang saya sebutkan tuh eksternal ya, semuanya eksternal dari luar dari kita. Tapi bisa juga internal. Internal itu seperti apa? Contoh misalnya teman-teman ya, kenangan, memori ya. Memori misalnya kalau kita lagi menjamkan mata, kita ingat waktu mungkin kelulusan ya. Lulus misalnya masuk ke perguruan tinggi yang disukai seperti itu. Terus momen itu dipeluk oleh orang tua seperti itu ya, rasanya nikmat sekali, rasanya hangat, nyaman seperti itu. Atau apalagi momen ketika kita misalnya hmm, mendapatkan hadiah dari orang yang kita sayangi. Ya, momen seperti itu bisa itu resource dari internal kita, dari dalam diri kita. Atau apalagi contoh misalnya tubuh kita sendiri juga bisa jadi resource, misalnya tangan kita. Kita lihat ya tangan kanan kiri kita. Oh, kalau setiap kali aku melihat tanganku ini, rasanya tenang. Mungkin tangan kita terkoneksi dengan apa? Oh, rasanya aku jadi semakin sadar kalau melihat tanganku. Aku sadar aku punya, aku ini manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Wah, luar biasa ya ciptaan. Hanya tangan ini aja sudah luar biasa banget. Ada 5 gitu. Kemudian kita lihat, kita perhatikan kulitnya kok begini gitu. Wah, luar biasa ciptaannya seperti itu. Itu pun bisa ya, teman-teman ya. Atau apa dada kita, jantung kita. Teman-teman pegang di sini jantungnya ya. Dengan tangan kanan, tangan kiri pegang tengah-tengah dada itu pun bisa menjadi resource kita. Kita memegang jantung kita di tengah dada itu kita menyadari bahwa di sana ada kehadiran organ yang sangat penting di tubuh kita gitu ya. Yang selalu berdegup, berdenyut setiap saat, bahkan ketika tidur, kita tidur dia nggak ikutan mati. Dia nggak ikutan tidur, dia terus berdenyut ya, mengalirkan kehidupan, darah dan lain-lain ke tubuh kita. Begitu kita memegang jantung kita, maka di sana ada rasa syukur kita, rasa nyaman, rasa hangat. Nah, itu pun bisa menjadi resource kita. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau grounding, grounding ini yang kita lakukan sekarang membantu tubuh untuk kembali hadir di sini. Jadi, grounding itu nggak mesti kita harus keluar terus. Jalan-jalan di alam itu juga salah satunya. Iya, bisa menjadi grounding juga. Karena apa? Alam itu pun bisa menjadi resource kita ya. Setiap kali kita melihat, misalnya melihat contoh apa? Duduk di taman, menikmati udara yang sepoi-sepoi seperti itu. Rasanya hati langsung lega seperti itu. Rasanya langsung nyaman. Kemudian teman-teman mungkin ada yang suka melihat em, bintang di malam hari seperti itu. Langsung kita merasakan rasanya betapa kecilnya diri kita seperti itu ya. Kecil tapi kita ditopang oleh yang maha kuasa. Kita didukung oleh yang maha kuasa. Rasanya nyaman sekali, nikmat sekali. Ya, alam itu bisa menjadi resource untuk kita. Makanya grounding itu bisa dilakukan di luar pun bisa kita lakukan sekarang dengan menggunakan tubuh kita sendiri. Yang terakhir adalah pendulation. Yang pendulation ini nanti akan kita lakukan bersama-sama. Jadi kita akan mencoba untuk mulai merasakan rasa tidak nyaman di tubuh kita, ya, yang biasanya kita hindari. Entah teman-teman merasa kadang-kadang mungkin ada terasa tidak nyaman di kepala, mungkin pusing seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kita seringnya berpikir begini, ah biarin aja lah, cuma pusing sedikit gitu kan ya. Bisa jadi pusing itu mungkin secara fisik mungkin berasal dari ketegangan di kepala kita itu bisa ya. Tapi kalau pusingnya itu berasal dari emosi kita, ya teman-teman ya, dan kita biarkan ya, maka dia nanti akan berkembang menjadi lebih fisik seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba hadapi itu pelan-pelan sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit aja, pelan-pelan aja. Mungkin teman-teman ada yang terasa sesak di dada. Mungkin habis berantem sama pasangan, sama suami seperti itu. Rasanya nyesek banget gitu ya. Kadang-kadang kita kan responnya itu, ah udahlah nggak mau dipikirin. Kita harus tetap hidup gitu kan ya. Kita harus tetap hidup, harus tetap berjalan, harus tetap melakukan ini itu segala macam. Akibatnya terpendam terus dalam diri kita.
ya, rasa nyeri itu, rasa sakit itu, dan nanti bisa berakumulasi menjadi macam-macam yang seperti lebih fisikal lagi sifatnya. Nah, sekarang kita akan coba hadapi itu pelan-pelan aja, sedikit demi sedikit. Evolution ini teorinya dari somatic experience dari Peter Levine ya. Ya, nanti ini ke arahnya nanti kita akan belajar supaya kita memiliki sistem saraf yang fleksibel ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya rigid marah-marah, marah-marah terus seperti itu, tapi kita tahu kapan marah, kapan harus turun. Ya, kita tahu kapan kita harus diam, kapan kita harus bergerak. Kita tahu kapan kita harus melakukan sesuatu dengan sempurna, misalnya dengan aturan yang tersedia seperti itu, tapi kapan kita punya batasan. Artinya, nggak harus sempurna 100%, itu pun masih bisa jalan. Seperti itu ya. Kita tahu bahwa tubuh kita itu aman. Walaupun kita merasakan emosi yang tidak nyaman, ya mungkin emosi kesedihan, takut, cemas, kecewa seperti itu. Itu kan rasanya tidak nyaman di tubuh ya, pasti ada tuh jejak-jejaknya di tubuh kita. Tapi kita bisa untuk menghadapi itu sedikit demi sedikit, ya teman-teman ya. Dan nanti akhirnya begitu kita mulai merasakan, ya, mulai belajar untuk merasakan itu, kita tidak lagi istilahnya tubuh tuh berperang dengan diri sendiri gitu ya. Jadi kayak yang nanti kalau kita hindari terus nanti sebagian dalam diri kita ada yang bilang gini, itu perhatiin dong aku tuh pusing. Contoh ya misalnya kita kepalanya pusing gitu habis mungkin nasehatin anak, anaknya mungkin nggak nurut gitu ya, pusing gitu kepala kita lanjutan. Tapi kita kan namanya ibu rumah tangga, oh udahlah kita kesampingkan, udahlah nggak usah lah, kerja aja deh kita beres-beres, kita masak segala macam seperti itu. Tapi pusing itu tetap ada teman-teman ya, kecewa itu tetap ada, marah itu tetap ada. Nah, sekarang kita akan coba menghadapi sedikit demi sedikit supaya apa? Kita hadapi kemudian rasa-rasa emosi-emosi itu yang meninggalkan di jejaknya di tubuh kita itu dia larut pelan-pelan. Ya, kalau sudah nanti efeknya apa nih? Kalau udah kita bisa hadapi pelan-pelan ini, ya kita insya Allah akan jadi lebih sehat gitu ya. Karena nanti tubuh kita tidak perang terus, tidak tegang terus istilahnya gitu ya. Nomor satu, ngomong dalam diri kita, ayo udah lupain aja, ayo cepetan kamu harus buat ini. Udah yang masalah kayak gitu, pinggirin. Sebagian dalam diri kita, gak bisa dong gitu. Perhatiin dong, kamu tuh capek, kamu tuh segala macam. Nah, kita berperang terus dalam diri kita. Tapi ini enggak. Kita hadapi pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Akhirnya kita menjadi diri kita yang lebih otentik ya. Jadi ada kalanya kita kecewa dan kecewa itu tidak apa-apa, kita hadapi sedikit demi sedikit, kita lepaskan. Kemudian kita bisa kembali ke normal lagi. Ada kalanya kita marah, marah itu pun gak apa-apa karena marah itu adalah untuk menentukan batasan kita. Kalau dilanggar oleh orang lain, kita harus itu. Kalau perlu marah sedikit nggak apa-apa ya, tapi bukan marah-marah. Seperti itu. Ada waktu kita kembali lagi. Kemudian apalagi? Tidak merasa bersalah. Terus menerus bersalah kalau kita butuh istirahat contohnya ya. Bisa meminta support ke orang lain, nikmati hidup sehari-hari dalam hal-hal yang kecil yang sederhana. Kemudian bisa move berpindah-pindah antara diam dan aktif seperti itu. Kemudian bisa merasakan emosi tanpa tenggelam di dalamnya. Ya tadi ya marah, boleh, marah-marah jangan. Sedih boleh, sedih berlebihan jangan ya teman-teman ya. Sedih boleh ditinggal oleh orang tua, mungkin ada yang meninggal, seperti itu sedih boleh. Tapi sedih berlebihan yang membuat kita akhirnya depresi. Kemudian akhirnya kita merasa, ah buat apa aku hidup di dunia ini? Nah itu jangan ya. Itu ya. Jadi kita bisa kok, kita bisa melatih diri kita sendiri untuk tidak tenggelam dalam emosi kita. Bisa kembali ke diri setelah aktivasi-aktivasi itu artinya respon emosi yang kita keluarkan tadi. Begitu ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, bisa tasbih bisa, apapun itu yang bisa, yang membuat hati kita terasanya nyaman, tenang. Rekaman ada ya. Rasanya nyaman, tenang, hangat, merasa ditopang. Ditopang itu artinya merasa seperti kita itu mendapat dukungan ya. Sebentar ya.
Baik. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, saya ingin bertanya dulu nih, teman-teman, resource-nya yang udah disiapkan apa? Jadi kan ada yang bilang tasbih nih, yang lain apa kira-kira? Boleh ya share ya di sini ya. Tasbih juga, baik. Selimut dan foto mawar merah. Wah, menarik nih foto mawar merah. Bisa sambil berbaring bisa ya. Boneka, bantal, iya. Jadi bantal, boneka itu boleh. Foto, oke. Bantal boleh ya. Kenapa kok boleh? Jadi kita yang bantal itu adalah kita ambil dia sensorinya ya. Kan dia lembut tuh. Ya, di kita mengarahkan fokus kita ke bantal itu kita ambil sensorinya, rasanya, lembutnya, empuknya. Ya boneka juga seperti itu kan. Apalagi kalau boneka itu ada muatan emosionalnya gitu ya. Oh itu luar biasa aja. Misalnya ini boneka yang diberikan oleh mungkin seseorang yang kita sayangi. Seperti itu. Ada nggak foto? Oke, foto ada ya. Foto yang setiap kali kita ngeliat itu rasanya kita rasanya nyaman, tenang. Seperti itu ya. Kemudian kalau saya eh, teringat tadi itu baru teringat lagi ada kenangan memori tentang uak saya yang sudah almarhum ya. Itu uak saya itu orangnya baik sekali. Setiap kali saya lebaran ke sana di rumah nenek itu mereka suami istri itu menyediakan tempat tempat untuk kami karena kami dari Jakarta, keluarga kami ke Majalengka kan jauh ya, jadi mereka menyediakan tempat di rumahnya. Sangat baik sekali dijamu dengan baik, diberikan tempat untuk kami tidur, istirahat, diajak ngobrol seperti itu. Rasanya setiap kali mengingat kebaikan mereka, keluarga mereka itu, wah, tuh saya jadi pengen nangis sih. Jadi langsung hati itu langsung rasanya hangat gitu lah, nyes gitu ya, tenang gitu. Nah, itu kita bisa jadikan resource yang seperti itu ya teman-teman. Itu memori yang seperti itu. Resource itu bisa berubah-ubah ya teman-teman ya. Kadang-kadang ketika kita menghadapi situasi tertentu, resource-nya bisa yang lain. Yang tadinya mungkin bantal, ketika kita ada emosi tertentu atau ada situasi tertentu, rasa nyeri tertentu bisa di tubuh kita gitu ya. Yang terkait dengan emosi, kita pengen coba untuk kita coba untuk redakan seperti itu ya. Nah, mungkin resource-nya beda lagi, nggak apa-apa seperti itu. Kadang-kadang resource-nya mungkin kucing kita seperti itu ya, binatang peliharaan. Atau misalnya apa, tadi ada apa ini, boneka, mukena buku ya, bisa itu juga. Buku juga boleh, misalnya, wah buku ini adalah buku kenang-kenangan saya nih, buku yang saya sukai dari kecil, seperti itu. Ya paling melihat buku itu, ingat kenangan yang indah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Jadi gimana kita siap ya? Kita coba praktek ya. Nanti setelah kita praktek ini, kalau waktunya memungkinkan, kita tetap mengadakan sesi healing dengan relaksasi singkat aja, ya. Nanti teman-teman bisa rasakan sendiri nih bedanya antara kita relaksasi atau grounding dengan menggunakan kesadaran tubuh dengan yang satu lagi yang saya biasa temani itu adalah relaksasi eh, dengan apa dengan hening ya, meditasi hening tapi singkat aja. Jadi teman-teman bisa rasakan. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah punya resource-nya, teman-teman kira-kira ada yang dirasakan mungkin ada kejadian. Silakan teman-teman, mungkin ada sesuatu yang kejadian yang membuat terasa tidak nyaman, tapi tolong saya minta di sini dipilih yang tidak besar muatannya, gitu ya. Jadi muatan intensitas emosi itu jangan pilih yang besar, karena kita kondisinya jauh, saya jauh dengan teman-teman gitu ya. Kalau misalnya jauh nanti terjadi apa mungkin pelepasan rilis emosi berlebihan nanti saya nggak bisa handle gitu ya. Pilih yang sederhana aja. Contoh misalnya tadi siang mungkin yang naik motor oh dibalap dari kiri hampir jatuh keselnya masih terasa gitu ya. Itu silakan seperti itu. Atau misalnya apalagi ya habis marah sama anak gitu tadi kesel banget masih kerasa nyut-nyutan di kepala itu juga boleh nggak apa-apa.
Seperti itu. Tapi tolong jangan yang eh, menyangkut trauma yang dalam atau yang besar ya. Saya minta seperti itu. Jangan yang nyangkut misalnya, oh trauma aku punya orang tua yang misalnya eh, semena-mena gitu. Nah itu nanti bahasanya nanti aja, yang lain ya, lain waktu seperti itu ya. Karena begini ya teman-teman ya, nanti kita akan mengarah begini, yang namanya kesadaran grounding dengan kesadaran tubuh ini ya teman-teman ya. Itu kita tidak harus eh, lakukan untuk trauma atau untuk luka batin kita yang besar banget gitu. Itu kita nggak harus seperti itu. Kita bisa lakukan dengan yang kecil-kecil dulu aja. Contoh misalnya teman-teman, kalau misalnya nanti saya ajak untuk mm, scan di tubuh kita, terasa kok rasanya tangan aku yang kanan berat ya gitu. Contohnya sini ya, kalau saya kan terbiasa pakai komputer ya. Oke, boleh nggak apa-apa deh. Yang penting jangan terlalu berat ya emosinya ya. Karena terbiasa pakai komputer sebelah kanan, tangan kanan saya ini rasanya kok berat ya sekarang nggak enak seperti itu. Kaku gitu ya, tegang. Itu juga boleh. Ya, silakan. Kalaupun perasaan tertentu, nanti kita ajak pelan-pelan. Perasaan itu kira-kira dalam tubuh kita membuat rasanya jadi apa sih gitu. Dan itu pun apapun boleh jawabannya. Contoh, ingin melupakan melupakan orang yang telah sudah mengecewakan kita seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan tanya nanti ke teman-teman. Kalau kita ingat lagi orang itu, rasanya di tubuh kita gimana sih gitu. Nah, dia akan saya ajak teman-teman seperti itu. Ya, rasanya kayak mungkin kayak perut kayak diikat gitu. Itu bisa seperti itu. Atau rasanya kayak kayak rahang itu mengembang besar, kaku. Nah, kalau terbiasa memendam marah, biasanya di sini kaku, tegang. Gitu ya. Rasanya seperti sinus saya kok ngembang berat banget di sini gitu ya. Itu cuma bisa teman-teman ya. Seperti itu. Ya, oke? Oke, kita mulai aja ya. Sekarang teman-teman, kita mulai yuk sama-sama grounding dengan kesadaran tubuh. Bentar ya, saya mau minum dulu sebentar. Baik. Yuk. Oke, silakan siapkan resource yang sudah ada. Atau kalau teman-teman punya kenangan yang membuat teman-teman hatinya terasa nyaman, nikmat, hangat, tenang, dan merasa ditopang, silakan. Chị sana dulu kok Dek, Bapak Dek. Sebentar ya Bunda masih mau. Saya mute dulu ya. Baik. Sekarang teman-teman boleh duduk yang nyaman di kursi, boleh, atau berbaring juga boleh, atau selonjoran juga boleh, silakan. Pokoknya yang nyaman aja badannya. Yang nyaman, yang tenang. Nggak yang rileks gitu ya, nggak bikin tegang gitu ya. Nggak misalnya duduk tapi rasanya mau jatuh gitu aja. Itu jangan ya. Kita pilih yang senyaman mungkin. Misalkan matanya boleh dipejamkan boleh kalau sanggup. Kalau enggak juga boleh nanti dibuka setengah juga boleh. Tapi belum ya sekarang ya. Sekarang saya minta teman-teman untuk tarik nafas dan buang nafas perlahan. Oke. Sekarang tarik nafas, tidak usah ditentukan berapa hitungan, senyamannya saja. Dan buang nafas. Buangnya lebih panjang. Oke, satu kali lagi, tarik nafas. Kemudian buang nafas, sedikit lebih panjang lagi. Oke, sekali lagi ya, tarik nafas. Dan buang nafas perlahan-lahan. Oke, teman-teman, kita akan mulai memberikan sinyal pertama ke tubuh kita bahwa kita ada dalam kondisi yang aman, ya. Karena keamanan itu adalah syarat nomor satu kita bisa mencapai kondisi rileks, tenang. Seperti yang saya bilang tadi ya, sistem saraf kita tenang, terhubung, kreatif, gembira, seperti itu ya.
Dan sekarang saya minta teman-teman untuk melakukan step berikutnya adalah scan, orienting, scan sekitar teman-teman. Boleh dilihat sekeliling teman-teman. Boleh diputar matanya, kepala diputar pelan-pelan. Oke, sekitarku ada apa ya? Kalau di samping saya ada printer, ada tangga. Silakan teman-teman lihat ke kanan. Ada kertas, ada meja, ada lagi sekitarnya. Ada lagi ke kiri. Sebelah kiri saya ada lemari. Oke, cahaya di ruangan. Boleh teman-teman lihat, oh lampunya. Seperti apa lampu di ruangan ini? Terang atau gelap atau remang-remang? Karena ini adalah somatic awareness atau kesadaran tubuh, maka saya akan melakukan pelan-pelan sekali. Ya, diikuti saja ya. Suara yang bisa teman-teman dengar saat ini. Boleh diresapi. Mungkin ada suara kipas. Mungkin ada suara AC. Ada suara kulkas di belakang kita, di dapur. Mungkin ada suara jangkrik di luar rumah. Oke, cukup menarik nafas, buang nafas biasa, rileks saja, tenang. Teman-teman boleh mulai merasakan lagi yang sedang duduk ya. Kakinya menyentuh ke lantai atau bersandar di sandaran meja juga boleh. Kita merasakan bahwa tubuh kita itu ditopang ya oleh bumi. Kita kondisinya aman. Yang sedang berbaring, ada kasur di bawahnya. Ini adalah sinyal kedua untuk memberitahukan tubuh kita bahwa kita dalam kondisi aman. Oke, sekarang saya minta teman-teman untuk mulai mengarahkan perhatian ke tubuh. Silahkan mulai dari atas kepala sampai ke kaki, pelan-pelan saja. Kira-kira ada bagian tubuh mana yang terasa sekarang? Rasanya nggak nyaman. Kalau misalnya, oh ada banyak, mungkin di kepala, mungkin di hati, di jantung, di dada, mungkin di tangan. Boleh teman-teman pilih satu saja. Ya, cukup fokuskan ke yang satu itu. Mungkin rasanya bisa macam-macam, tapi teman-teman silakan definisikan sendiri tanpa harus dikritisi. Artinya, kalau saya bilang misalnya pusingnya kayak dicepit seperti itu ya, dicepit tangan gitu, gak apa-apa. Kalau pusingnya kayak dipukulin palu, itu pun gak apa-apa. Kalau misalnya rasa gak nyaman di perutnya itu seperti di ada yang berputar-putar di perut, itu pun gak apa-apa. Kita biarkan saja. Cukup diperhatikan dan sudah. Kita tidak usah menganalisis, nggak usah dikritisi. Itu apa ini segala macam. Sudah cukup ya teman-teman ya. Sudah tahu bagian mana yang rasanya nggak nyaman. Bahkan pun kalau itu mungkin asalnya dari emosi kita, emosi itu membuat bagian di tubuh kita nggak nyaman di sebelah mana. Kepala, tenggorokan, di rahang, di dada, di perut, di kaki, atau di mana. Oke, sekarang saya akan minta teman-teman untuk siapkan resource-nya di dekat kita ya.
Contoh misalnya tadi bonekanya. Boleh bonekanya dipegang dengan tangan kiri atau bantalnya dipegang dengan tangan kiri. Kalau bagian yang rasanya tidak nyaman itu masih bisa kita pegang, boleh kita pegang dengan tangan kanan. Ya, oke, saya akan bimbing teman-teman sekarang. Kita akan pelan-pelan saja melakukan pendulation atau kita bergerak seperti pendulum. Dari rasa tidak nyaman ke rasa nyaman, tapi pelan-pelan saja. Oke, silakan teman-teman tarik nafas, buang nafas yang lembut. Silakan boleh dipegang bagian yang tidak nyaman dan ikuti, disadari dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Tarik nafas, buang nafas, dan teman-teman boleh kemudian disadari atau fokusnya pindah ke resource-nya. Kalau bantal, boleh dielus-elus bantalnya, sambil tarik nafas, buang nafas. Kalau fotonya boleh dipandang, fotonya. Ya, biarkan rasa nyaman, rasa hangat itu terasa lagi dalam dada kita. Oke, kalau sudah, saya minta kembali dirasakan lagi, kembali fokusnya pindah lagi ke rasa di tubuh yang tidak nyaman. 1, 2, 3, tarik nafas, buang nafas. Yuk kita pindah lagi ke resource. Kalau resource itu berupa kenangan, boleh ingat-ingat lagi seperti apa kenangannya. Boleh kalau kenangan itu membuat tersenyum, kita ikut tersenyum, boleh. Akan tarik nafas, buang nafas yang nyaman. Oke, kita pindah lagi ke bagian yang tidak nyaman. 1, 2, 3. Oke, sekarang tarik nafas, buang nafas lagi. Kembali lagi ke resource yang kita punya. Diresapi semua energi positif yang ada dalam resource itu. Mungkin kalau bantal rasa nyamannya boleh. Kalau tangan kita boleh kita perhatikan buku-buku tangan kita, kulit tangan kita. Sambil bernafas terus ya. Tarik nafas, buang nafas yang lembut. Oke. Satu kali lagi, saya minta teman-teman untuk kembali ke bagian yang tidak nyaman di tubuh. Boleh dirasakan, boleh disadari lagi. 1, 2, 3. Tarik nafas dan buang nafas kembali ke resource-nya. Dinikmati lagi ya resource-nya. Semua emosi yang ada di sana, rasa bahagia, tenang, nyaman. Oke, kalau sudah. Oke, tarik nafas, buang nafas lagi. Tarik nafas, silakan tarik nafas, buang nafas lebih panjang. Tarik nafas dan buang nafas lagi lebih panjang. Oke, sekarang teman-teman, kita lepaskan tangan kita dari resource dan lagi dari rasa tidak nyaman itu. Saya minta teman-teman boleh
Butterfly hug begini boleh ya, dipeluk badannya. Atau kalau enggak, tangannya di depan meja juga boleh. Atau di samping tubuh boleh. Yuk, kita ikuti gerakan kita akan sway. Yaitu kita akan biarkan tubuh kita untuk berayun. Diikutin berayun. Ke kiri, ke kanan. Oke, dinikmati ya ayunannya. Boleh sambil memeluk tubuh kita. Kalau rasanya pengen ke depan, ke belakang juga boleh. Nikmati ayunannya pelan-pelan saja. Oke, nikmati ayunannya. Dan sekarang saya minta teman-teman untuk sama-sama kita akan bergumam. Ya, gumamnya bunyinya apa? Seperti itu. Sama-sama. Yuk, kita siap-siap yuk. 1, 2, 3. Bukan sampai hilang suara kita. Karena apabila sudah, boleh teman-teman tarik nafas, buang nafas lagi, pelan-pelan. Dan boleh dirasakan lagi, kira-kira tadi bagian tidak nyaman, sekarang gimana ya rasanya? Kalau tadi mungkin skalanya 8, sekarang sudah berapa skalanya? Oke, oke. Apabila sudah, ayo teman-teman rasakan lagi tubuhnya. Dirasakan lagi tangan kakinya, boleh digerak-gerakan lagi ya jari-jari tangannya, jari-jari kakinya. Dan apabila sudah, boleh kembalikan kesadaran tubuhnya semua ke sini saat ini. Boleh buka matanya juga. Nah, teman-teman, yang kita lakukan tadi itu adalah rangkaian dari kita menggunakan kesadaran tubuh, belajar untuk mengoptimalkan interocepsi kita, kemampuan otak kita untuk merasakan tubuh kita, merasakan sinyal dari dalam diri kita, atau kemudian kita alihkan ke resource yang membuat kita lebih nyaman. Itu. Hai, sekarang saya tanya dulu ya, apa pesan yang dirasakan oleh teman-teman sudah melakukan praktek tadi? Boleh share ya? Rasa sesak di dada kurang, alhamdulillah. Nyaman, baik. Berasa hangat, iya. Ada lagi, sendawa dan menangis ya. Berarti emosinya dikeluarkan ya.
terasa nyeri di dada sebelah kiri. Nah, kalau sudah mulai nyeri seperti itu, gak usah takut ya, tenang aja. Kalau sudah nyeri, kita kurangi langsung kita stop dulu. Kita stop dulu, nanti kita kembali lagi. Kita stop, kita stretching dulu misalnya ya, kita gerak-gerakin badan dulu, relax dulu, tenang. Baru nanti kita kembali lagi fokus ke sana. Ya, sesak, sakit pada pundak sedikit berkurang dan menangis. Iya, yang yang tangisan keluar itu adalah emosi yang terpendam kemudian keluar sekarang. Kenapa kok bisa keluarnya sekarang? Karena tubuh kita merasa kita, oh ini sudah kondisinya aman. Ya, kalau mungkin sebelumnya kita menahan tangisan kita karena takut kalau kita menangis nanti ada apa-apa, sekarang tubuh kita sudah mendeteksi nih, oh ini kondisinya aman. Tangisan boleh dikeluarkan. Seperti itu. Punggung nggak nyaman. Nah, teman-teman yang rasa nggak nyaman, ya, oke, teman-teman yang terasa tidak nyaman di tubuh, itu kita pendekatannya harus ekstra pelan-pelan dan sedikit demi sedikit. Ya, jadi ketika tadi kita eh, pendulation yang tadi ya, seperti pendulum itu, rasa yang tidak nyamannya itu, kita jangan lama-lama di sana. Berlama-lama, misalnya yang bagian mana, misalnya di dada sesak ya, kita jangan, kalau teman-teman mau praktek nanti di rumah ya, jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, makin sesak nanti teman-teman. Ya, cukup sebentar aja kita rasakan. Kita sadari sebentar ya. Oh, ini rasanya nggak enak. 1, 2, 3. Oke, pindah ke resource kita. Sudah tenang, balik lagi. 1, 2, 3. Pindah lagi. Seperti itu. Nanti seiring dengan waktu, kita semakin lama semakin bisa untuk menghadapi rasa itu. Ya, semakin dengan tubuh kita merasakan, nanti tubuh kita, otak kita belajar ya teman-teman, jadi otak kita tuh pinter banget. Dia akan mendeteksi bahwa gini, orang ini ada ada apa, ada problem, ada masalah, dan ada masalah itu membuat dadanya sesak, yang biasanya dia supaya aman, mungkin oleh tubuh kita ya, udah nggak usah dirasain deh, kamu kerja aja gitu, ngapain dirasain sesaknya. Tubuh kita memang seperti itu ya, karena kita pengen pengen survive di dunia gitu ya. Secara organisme manusia, tubuh kita adalah bagaimana caranya supaya kita tuh aman, selamat gitu ya di dunia. Kalau merasakan emosi, nanti terlalu lebay dibilang sama orang ya, cengeng lah, lebay lah, atau apa gitu kan ya. Padahal emosi itu memang perlu kita rasakan, tapi kita tidak boleh terlarut-larut ke dalam-dalamnya seperti itu. Nah sekarang otak kita mendeteksi, kok dia bisa ya sekarang merasakan sesak itu. Walaupun sebentar aja, sedikit aja. Nah, itu sudah progres yang luar biasa besar bagi diri kita, bagi tubuh kita. Cuma resep, Cuman memang resep amannya adalah kita harus punya tuh resource yang membuat kita aman. Seperti itu. Ya. Dan pendekatan ke rasa tidak nyamannya jangan dipaksakan lama-lama. Kalau kita misalnya 3 kali mengulang, ah udah deh, nggak kuat, nggak sanggup, udah tinggalkan. Balik ke diri kita lagi. Saya tadi bilang mengayun-ayun itu adalah supaya kita kembali ke diri kita lagi. Sadari, oh aku tuh masih ada di sini. Aku tidak larut dalam emosiku. Kembali ke diri kita. Kenapa saya tadi kemudian ajak teman-teman untuk bergumam juga, seperti itu juga sama. Itu langsung mengaktifkan yang namanya sistem saraf vagus nerve kita tadi. Jadi kita lebih tenang lagi. Ya, jadi intinya adalah teman-teman ketika mau melakukan rasa tidak aman itu ya, grounding itu, kita sadari rasa tidak nyamannya di mana, itu jangan lama-lama gitu ya. Jangan kemudian berlama-lama nanti nanti jadinya larut dalam emosi yang tidak nyaman. Seperti itu. Leher sakit terus pengen nangis depan orang yang jahat dengan aku. Ya sama gitu ya. Jadi untuk yang rasanya tidak nyaman, kita pendekatannya sangat harus pelan-pelan sekali. Ya, bahkan cukup menyadari aja itu sudah cukup. Ya, gitu ya teman-teman ya. Menyadari bahwa oh di tubuhku itu ada rasa nggak nyaman di sini, di sini, di sini. Itu pun cukup. Seperti itu. Bahkan nanti kalau teman-teman rajin melakukan ini ya, secara otomatis tubuh kita akan belajar dan memahami bahwa kita dalam kondisi aman yang
lebih banyak gitu ya daripada sehari-hari biasanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti dampaknya adalah ke depannya teman-teman akan lebih mudah tuh yang namanya lebih sehat seperti itu. Itu ya yang namanya chronic pain atau rasa sakit nyeri kronis yang sudah bertahun-tahun itu ya insya Allah nanti bisa bisa dibantu, bisa membantu mengurangi itu rasa nyeri itu. Itu ya teman-teman ya. Karena kan rasa nyeri bertahun-tahun itu biasanya kalau bukan karena kesalahan secara fisik, misalnya kita pernah jatuh atau dan lain-lain, kalau lebih karena emosional itu kan bisa memang menyebabkan kita rasa sakit juga ya. Nah, itu pun nanti kita bisa membantu untuk mengurangi rasa sakit itu. Gitu teman-teman ya. Oke, sekarang saya mau kasih kesempatan untuk bertanya dulu deh sebelum kita masuk ke sesi healing relaksasi biasanya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Boleh dinyalakan suaranya, audionya boleh, silakan. Atau di chat juga boleh. Kalau enggak, saya yang nanya sama teman-teman nih. Udah paham belum yang kita lakukan tadi itu apa? Kalau mau melepaskan klub, oke, baik. Cara menghilangkan cemas pada ketika tempat umum atau ramai gimana? Baik. Nah, ini ya, untuk melepaskan kemelekatan, itu 2 minggu yang lalu kita bahas ya, tentang attachment kemelekatan. Rekaman videonya sudah ada, kemudian rekaman videonya sudah ada, nanti itu juga harus pendekatannya pelan-pelan ya teman-teman ya. Jadi kita sadari dulu kita punya kelekatan seperti apa, dasarnya dari mana, apa yang terjadi di diri kita dulu waktu kecil, kemudian apa yang bisa kita lakukan ya. Baik, karena ini ada yang mirip-mirip dan ada yang belum paham juga. Boleh nanti saya share di grup ya. Menghilangkan cemas, dada berdebar, kemudian gemetaran kalau panik datang. Oke. Nah, teman-teman boleh dilatih mulai dari sekarang ya. Caranya gimana? Caranya begini aja. Coba teman-teman siapkan resource-nya. Dan teman-teman boleh tuh mulai membayangkan, aku kalau lagi panik di tempat umum atau ketika serangan panik itu datang, seperti apa sih biasanya di badanku gitu ya. Boleh deh, saya teman-teman merem ya. Diingat aja satu momen ketika serangan panik itu muncul. Mungkin nanti tanpa terasa tuh tiba-tiba, contoh ya, ketika saya mengingat suatu momen yang membuat saya marah, tiba-tiba ini alis tuh bertaut gitu ya, ngerung gitu, gitu. Kencang. Kalau teman-teman cemas, mungkin baru aja diingat momen itu, langsung terasa perutnya rasanya perih. Biasanya kan gitu ya kalau cemas ya. Biasanya deg-degan, wah tiba-tiba langsung deg-degan seperti itu. Cukup disadari atau teman-teman bantu dengan dipegang itu, di bagian mana sensasi tubuhnya berasa, tapi jangan lama-lama ya, pegang pelan-pelan aja. 1, 2, 3, langsung ke resource-nya. Tarik nafas, buang nafas sampai terasa lembut, hangat, nyaman. Balik lagi ke rasa yang tidak nyaman itu. Tapi tidak boleh berlama-lama di sana. Ya, singkat saja. Makanya saya kasih hitungan 1, 2, 3 doang. Kalau berlama-lama nanti makin tambah intens, naik perasaannya. Kalau kita biarkan berlama-lama, 1, 2, 3, 4, 5, makin kita pikirkan, waktu itu kejadiannya seperti ini, seperti ini. Makin itu biasanya nanti perutnya makin tambah perih, tambah sakit. Jangan, kita sebentar aja. Langsung kita pindah. Pindah lagi. Mungkin kita lihat foto orang yang mungkin siapa yang sayang sama kita. Gitu. Nah, kita mulai latih tubuh kita seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya 3 kali putar bolak-balik seperti itu, seperti pendulumnya berayun dari kanan kiri, nyaman tidak nyaman, nyaman tidak nyaman. Kita rasanya, aduh udah deh capek, nggak sanggup gitu ya. Nggak apa-apa, hentikan langsung. Tarik nafas, buang nafas, dan rileks. Nanti kalau sudah siap, diulang lagi seperti itu. Gitu ya.
Seperti itu ya. Jadi untuk panik, deg-degan ya. Karena memang kalau kita mau menggali ke belakang itu pasti ada akarnya, ada akar masalahnya ya. Tapi kadang-kadang tubuh kita itu, otak kita itu ya, tubuh kita lah secara keseluruhan itu nggak perlu teman-teman untuk kita gali-gali terus, gitu ya. Nah, kadang kita tuh tubuh kita nggak perlu kok untuk tahu misalnya kamu pasti deg-degan itu gara-garanya waktu kecil kamu dimarahi oleh orang tua, kemudian waktu kamu kelas 1 kamu dipermalukan begini begini begini. Kadang-kadang tubuh kita itu nggak perlu karena apa? Sistem tubuh kita bergerak dengan sistem saraf kita ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dia sudah belajar rasa aman, aman saat ini nih, mindfulness ingat ya, merasa di sini, aku hadir di sini saat ini sekarang. Sekarang kita sudah merasa aman, besok diulang lagi. Sekarang kita merasa aman, besoknya ulang lagi. Aman, 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 aman terus. Maka otak kita belajar, oh orang ini sudah lebih aman. Kalau sudah aman, nanti dia akan mengurangi yang namanya hormon stres keluar di tubuh kita. Seperti itu. Kalau sudah seperti itu nanti gimana? Nanti yang namanya otak kita, bagian berpikirnya ya, PFC kita, prefrontal cortex kita, bagian berpikir otak kita itu wis mantap seperti itu ya. Karena udah berhenti tuh paniknya segala macam cemas takut. Dia ganti. Nanti dia akan bekerja. Kita bisa berpikir jadi lebih jernih. Kemudian emosi kita juga jadi lebih terkontrol seperti itu. Ya. Kalau tidak, kita selamanya selalu dalam respon-respon seperti itu. Takut, kemudian dadanya sesak, marah, kemudian kepalanya pusing sakit, sedih, kemudian apa? Eh, Mungkin perutnya nyeri. Apalagi merasa ditinggalkan, kakinya kaku, merasa tidak apa, bukan jadi siapa-siapa, punggungnya membungkuk. Akhirnya lama-lama bungkuk seperti ya. Nanti lama-lama secara otomatis karena postur kita begini, tulang kita akhirnya melengkung. Kemudian fungsi tubuh kita berkurang seperti itu. Nyeri terasa. Kita pelatih pelan-pelan. Ya, teman-teman ya, seperti itu ya. Ya, jadi yang namanya anxiety juga sama ya. Kita bisa melakukan, mengajarkan namanya itu kita ajari. Kita ajarkan tubuh kita untuk sedikit demi sedikit menghadapi perasaan cemas, anxiety, kemudian takut, sedih. Tapi tidak boleh dalam intensitas yang langsung besar. Misalnya gini, pokoknya aku, contoh gini ya teman-teman ya, aku punya anxiety nih, udah bertahun-tahun. Pokoknya satu kali nyobain ini harus sembuh. Ah, itu jangan. Itu membuat stres di tubuh kita lagi. Kalau dengan pendekatan somatic awareness kita atau kesadaran tubuh kita lakukan sedikit demi sedikit. Ya, kayak kayak dulu teman-teman suka di lab itu kan ya pasti ada ya yang apa percobaan pH asam basa ya kita kasih setetes demi setetes berubah warnanya. Ya, kalau asam itu jadi kertasnya jadi merah gitu ya. Terus kita kasih lagi cairannya, cairan basa kita kasih, kemudian jadi biru. Nah, itu juga sama kita pendekatannya. Rasa anxiety kita, takut kita, sedih, kecewa, dan segala macam. Shame kita, bahkan shame kita. Rasa minder kita, itu kita lakukan pendekatannya sedikit demi sedikit. Misalnya ingat dulu aku dipermalukan, rasanya tuh, kok ingat tuh dipermalukan waktu sekolah SD. Sekarang udah umur segini, tapi masih ingat. Kalau ingat itu rasanya perut kayak ditonjok gitu, misalnya seperti itu ya. Sakit banget, tegang langsung perutnya. Kita lakukan pelan-pelan aja. Dua, tiga, dan balik lagi ke resource kita. Terus kita kembali lagi. Jadi teman-teman, dalam pendekatan eh, kesadaran tubuh ini adalah kita tidak menolak emosi, begitu ya. Kita tidak menolak emosi takut, tidak menolak emosi cemas, marah, dan lain-lain. Karena semua emosi itu sebenarnya sifatnya adalah netral. Semua emosi itu diperlukan oleh diri kita. Yang tidak boleh adalah yang berlebihan. Tapi marah itu boleh, ya. Sedih itu wajar. Kalau nggak pernah sedih, namanya kita bukan manusia nanti ya. Jadi kita nggak punya empati nanti ke orang.
Kalau nggak punya rasa malu dalam diri kita, oh nanti kita keluar nggak pakai baju gitu ya, pede gitu kan ya seperti itu. Terus apalagi kalau kita tidak pernah kecewa, kita mudah nanti ditipu sama orang lain. Tapi rasa kecewa itu melindungi kita. Aku kecewa nih sama orang ini, berarti aku harus lebih hati-hati kepada dia. Yang tidak boleh adalah berlebihan. Kecewa, pada kecewa pada satu orang, kemudian kita kecewa pada semuanya. Udah, aku nggak mau berhubungan lagi sama orang lain. Orang itu mengecewakan gitu ya, semua laki-laki itu sama. Akhirnya kita mundur seperti itu ya. Gak mau kenal lagi gitu. Itu ya. Iya ya, jadi oh iya, jadi gini. Seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada rasa-rasa yang tidak nyaman itu kita lakukan pendekatan sedikit demi sedikit seperti dulu kita di lab main asam basa itu. Setetes, setetes, setetes seperti itu. Selesainya kapan? Emosinya yang nggak nyaman itu nanti itu akan bergulir dengan sendirinya. Ya, kita tidak usah. Pokoknya 1 bulan target selesai gitu, nggak usah. Nanti badan kita jadi stres lagi gitu ya. Cukup dinikmati aja seperti itu. Nanti akan ada perubahan. Setiap relaksasi bikin ngantuk, bukannya tenang malah kebablasan tidur. Itu ada yang salah tidak ya teman-teman ya. Jadi tubuh kita itu cerdas sekali gitu ya. Jadi ketika kita relaksasi, ada yang kemudian emosinya turun seperti itu yang tadinya tinggi ya, intens, kemudian turun jadi lebih tenang. Ada yang malah tidur ngantuk ya, tidur gitu ya. Itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau misalnya ada yang relaksasi kemudian tidur, itu memang yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Bahkan tidur itu pun regulasi untuk tubuh kita gitu ya. Karena dalam tidur itu nanti yang namanya hmm, apa eh, hormon-hormon pertumbuhan itu kan keluar ya ketika kita tidur dengan lelap dengan nyenyak seperti itu. Kayak kalau ada orang menyakiti sudah makan tapi tidak melupak tidak bisa normal ya. Oke, itu normal ya teman-teman ya. Namanya kecewa. Kecewa itu adalah bagian dari emosi kita dan itu normal. Dan saya bilang tadi, kecewa itu menjaga kita. Yang tidak boleh adalah kecewa berlarut-larut. Ya, akhirnya kita mau bergerak apapun rasanya tuh males gitu ya. Karena apa? Kita ingat kenangan yang masa lalu seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang kita coba untuk ajarkan tubuh kita untuk pelan-pelan melepaskan rasa kecewanya. Ya, tadi pelan-pelan aja ya. Singkat-singkat aja. Santai-santai aja. Tenang-tenang aja. Kalau sudah nggak nyaman, sudah udah aku nggak aku apa udah deh aku kayaknya udah capek deh untuk mengingat momen yang mengecewakan itu udah kita tinggalkan. Nanti kita balik lagi seperti itu. Kalau lagi sendiri belajar bahasa sering kejadian masalah terputar. Nah, benar. Nah, ini benar ya teman-teman ya. Jadi gini, eh ada istilahnya itu adalah kalau di psikologi itu saya pernah dengar ya psikolog ngomong gini, apa yang apa yang kita kubur itu akan mengejar kita. Nah, begitu ya. Apa yang kita kubur itu akan mengejar kita. Makanya kita tidak boleh mengubur itu. Makanya kalau orang udah meninggal ya wajib itu dikubur ya. Tapi emosi kita, emosi terutama emosi dari mana? Dari kenangan, dari kejadian tertentu. Kita pendam aja. Sebenarnya aku kecewa sih sama itu, tapi bodo amat lah gitu. Tapi dia kalau kita lagi mengerjakan hal yang rutin normal kok muncul lagi seperti itu kan mengganggu sebenarnya kan ya bikin gak nyaman benar itu kadang itu mengganggu ya jadi otak kita tuh punya yang namanya eh, jaringan namanya default mode network itu aktif kalau misalnya apa kita lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang gak butuh fokus misalnya lagi beres-beres lagi belajar santai lagi nulis-nulis tuh tiba-tiba muncul aku dulu waktu kecil tuh pernah disuruh disetrap di depan kelas tuh muncul tiba-tiba kok dulu papa begini ya, kok dulu aku dimarahin, padahal aku nggak salah. Itu muncul lagi seperti itu, ya. Dan rasanya itu nggak enak. Makanya sekarang apa yang berasal dari emosi-emosi itu kita boleh kita hadapi pelan-pelan, tapi teman-teman pilih ya, jangan yang terlalu, tidak perlu masuk terlalu dalam dulu. Ya, jadi sistemnya kalau kita melakukan
grounding dengan kesadaran tubuh, somatic awareness ini adalah tidak perlu masuk ke trauma atau memori yang sangat intens dulu, itu nggak usah. Ya, cukup yang ringan dulu. Kita akan membantu tubuh kita untuk lebih rileks, lebih tenang, lebih santai. Kalau misalnya kita ingatnya langsung yang berat, misalnya apa ya? Contoh, pernah saya punya klien di ya, bukan punya klien ya. Contoh misalnya waktu kecil kita pernah dipukul sama ibu kita dengan sapu sampai berbekas seperti itu. Kan saya nyeri banget ya udah dipukul pakai sapu berbekas di depan tetangga lagi seperti itu kan. Udahlah sakit badannya, malu juga kan. Kemudian kita nangis, malah makin tambah dimarahin. Oh itu double-double itu emosinya. Seperti itu ya. Kalau kita langsung masuk ke sana nanti emosi yang kita rasakan biasanya intens banget. Mungkin yang dirasa di tubuh itu banyak sensasinya. Mungkin tiba-tiba kepala kita langsung pusing, kemudian dada kita deg-degan seperti itu. Kalau kayak gitu gimana? Kita ambil satu aja deh. Misalnya apa? Mulai dari yang dadanya gak nyaman dulu aja deh. Jadi nanti bingung teman-teman menyadari yang mana ini dulu apa ini yang mana? Oh, mana pegang banyak banget gitu ya. Ambil satu dulu aja. Deh, dari dadaku aja dulu deh. Kan dadaku deg-degan nih kalau ingat itu. Udah cukup itu aja. Dadaku aja dulu. Dibantu sama teman-teman dengan resource-nya tadi dibantu. Misalnya apa? Punya kucing peliharaan misalnya. Jadi seakan-akan kita belajar gini ya. Kita ngajarin tubuh kita bahwa ya sudah, nggak apa-apa. Memang aku punya kenyangan yang tidak menyenangkan itu. Tapi aku punya kok dukungan yang bisa membuat aku kuat, yang bisa membuat aku sehat. Apa nih? Ini ada nih buktinya. Ini ada nih resource-nya nih. Mungkin ada eh, kenangan foto dengan orang yang disayang. Nih, binatang peliharaanku sayang sama aku. Seperti itu. Nih, aku bisa merasakan bantal ini nyaman. Berarti kan sensor tubuh kita bekerja dengan baik kan? Berarti itu. Ya, selimutnya enak kok, nyaman. Aku kalau tidur pakai selimut enak kok, nyaman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita lakukan sedikit demi sedikit. Gitu ya. Baik. Sama. Jadi kalau misalnya melupakan seseorang, merupakan trauma ya. Trauma mungkin ini berat ya, trauma itu. Boleh teman-teman ketika teman-teman ingat sedikit traumanya misalnya ya atau orang yang diingat, bagian mana dirasa di tubuh kita. Di-scan aja di atas ke bawah sambil merem ya pelan-pelan. Kayak ingat muncul kejadian itu, muncul trauma itu, rasanya aku tiba-tiba mual misalnya di perut. Oh ini, ya udah mulai dari situ. Ketika kita ingat orang tersebut, langsung di sini rahang rasanya kenceng gitu ya. Oh ya, berarti kita mulai dari situ. Gitu ya teman-teman ya. Healing namanya, healing itu pendekatannya sangat banyak sekali gitu ya. Jadi kalau teman-teman ke psikolog nanti akan diajak membicarakan seperti apa sih kayak gitu ya. Kemudian kalau ke psikiater nanti dibantu dengan obat-obatan. Kalau hipnoterapis nanti dibantu dengan sugesti yang bisa menguatkan seperti itu. Nah, karena saya di sini bergeraknya, selain hipnoterapis juga saya memang mempelajari tentang kesadaran juga. Dan sekarang juga mempelajari tentang kesadaran tubuh ini. Oh ya, saya bisa mengaitkan tuh semuanya seperti itu. Dan kadang-kadang kita tidak perlu ya teman-teman ya untuk menggali terlalu dalam banget trauma kita. Seperti itu. Cukup dirasakan di tubuh kita aja. Ya, karena kalau semakin kita gali-gali terus nih, misalnya nanti kita ketemu terapis atau ketemu teman atau ketemu setiap kali kita ketemu teman ini loh kamu tahu nggak aku tuh diginiin gini-gini gini. Wah itu namanya retraumatisasi teman-teman, kita mengulang lagi trauma itu. Semakin kita bertemu dengan orang lain kita ulang lagi trauma itu. Nah itu makin tambah berat nantinya gitu ya, makin tambah justru tambah terasa memberatkan di tubuh kita itu. Ada kalanya kalau teman-teman nanti kalau bertemu dengan terapis misalnya ya, dibantu misalnya, udah tuh udah keluar tuh semuanya unek-uneknya.
mungkin dengan psikolog, mungkin dengan hipnoterapis, keluar unek-uneknya semua. Kemudian teman-teman boleh lakukan ini gitu supaya apa? Berhenti retraumatisasinya. Mungkin nanti kan dikasih masukan ya, ya udah coba ini, coba ini, coba ini. Dibantu sama teman-teman dengan melalui tubuh kita sendiri. Tuh ya. Ini ada yang tanya, kelas offline. Kelas offline itu insya Allah nanti akan saya adakan, tapi formatnya nanti dibuat dulu ya. Karena memang ini enak sih kalau kita bisa melakukan secara offline gitu ya, karena kan salah satu resource itu juga adalah salah satunya adalah kehadiran orang yang bisa menemani secara fokus gitu ya. Salah satunya adalah terapis. Karena tugas saya sebagai terapis juga seperti itu. Saya harus menemani itu yang namanya klien, teman-teman yang datang untuk bercerita atau minta petunjuk dan saya harus fokus ke sana. Dan kadang-kadang kita dengan kehadiran orang yang seperti itu, kita sedikit tuh mulai tuh longgar sesak kita, gitu ya. Healing itu mulai dimulai, gitu. Baik, sama-sama yang harus keluar nggak apa-apa ya. Untuk kelas offline nanti belum tahu ya, karena saya domisili saya itu di Depok, nanti mungkin dibuat formatnya dulu ya. Seperti itu nanti kita buat formatnya. Baik. Nah, teman-teman, jadi begitu ya. Jadi eh, proses healing itu, metode healing itu banyak, bisa dilakukan. Nah, kemudian kita juga sadari bahwa dengan kita membantu tubuh kita untuk sedikit demi sedikit merasa aman, itu akan mempermudah, mempercepat penyembuhan di diri kita ya. Baik itu secara fisik maupun secara psikis mental. Karena salah satu yang membantu healing itu adalah berkurangnya hormon stres dalam tubuh kita. Seperti itu. Baik. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak, kita sekarang masuk nih ke sesi healing dengan relaksasi hening. Ya. Jadi kalau yang tadi itu kita healingnya atau kita groundingnya itu dengan tubuh kita, kesadaran tubuh kita. Nah, sekarang saya akan ajak teman-teman untuk kalau mungkin teman-teman nanti di luar itu disebutnya dengan meditasi seperti itu ya, tapi saya tidak akan mengajak meditasi lama-lama, cuma sebentar aja, mungkin sekitar 3 menit ya, paling maksimal itu juga ya. Supaya apa? Nanti kita juga merasakan di situ. Merasakan bahwa yang namanya, maaf, yang namanya tubuh kita itu sangat terbantu dengan eh, ketika kita bisa menghadirkan kondisi yang tenang gitu ya, tenang di pikiran, tenang di tubuh kita nanti nanti terasa lebih nyaman lagi. Yang namanya emosi yang tertahan itu pelan-pelan mulai larut seperti itu ya teman-teman ya. Oke, karena ini sudah jam segini, eh, kita mulai ya relaksasi heningnya. Relaksasi hening ini adalah yang saya lakukan untuk setiap Zoom healing. Pasti saya lakukan 2 kali setiap Zoom healing, tapi karena kita sudah malam, jadi saya lakukan 1 kali aja. Nanti insya Allah bulan depan kita adakan Zoom healingnya sharing session aja dan healing dengan relaksasi ini aja ya, supaya lebih bisa terasa lebih lama gitu ya, lebih nyaman. Yuk, teman-teman sekarang boleh diulang lagi ya posisi nyamannya, boleh duduk, duduk boleh, kemudian berbaring boleh, selonjoran juga boleh. Oke. Nah, bila sudah, kalau tadi saya minta teman-teman untuk merasakan rasa tidak nyaman di tubuhnya. Sekarang boleh juga dirasakan lagi di mana ya rasa tidak nyamannya. Oke. Atau kalau teman-teman ada seperti misalnya keinginan tertentu juga boleh. Karena itu nanti kita masuknya mainnya ke pikiran bawah sadar kita ya, subconscious mind kita. Itu yang nanti kita akan berkata, kita akan ngomong ke tubuh kita, ke diri kita. Misalnya contoh, aku punya keinginan untuk mendapatkan rezeki untuk keluarga seperti itu ya.
atau teman-teman yang sedang berusaha untuk mendapatkan keturunan seperti itu, atau berusaha untuk mendapatkan jodoh, itu juga boleh, ya. Nah, sekarang kalau sudah, silahkan posisikan tubuhnya yang nyaman. Boleh tangannya dipisah kanan kiri, boleh taruh di meja atau taruh di samping badan, boleh. Berbaring kanan kiri dipisah, tangannya, kakinya juga sama, dipisah juga. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengajak pikiran kita untuk masuk ke dalam kesadaran yang hening. Seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman, kesadaran ini bukan berarti kita ngeblank pikirannya gitu ya. Ketika berusaha untuk hening itu muncul macam-macam, tiba-tiba muncul pikiran ini itu, teringat segala macam. Itu kita biarkan, kita izinkan. Ya. Yang tadi bedanya adalah tadi diproses melalui tubuh dan sekarang kita full melalui kesadaran kita, kesadaran diri kita. Ya. Oke, kalau sudah teman-teman nanti kalau misalnya saya bilang hening, kemudian rasanya nggak nyaman, boleh buka mata. Oh, baik. Boleh buka matanya dan kemudian boleh rileks. Ya, ikuti aja kata-kata saya, ditunggu sampai kita selesai sesi ini. Baik, sekarang saya minta teman-teman untuk kita sama-sama mengucapkan niat. Niat ini nanti akan didengar oleh tubuh kita. Ya, contoh yang sedang sakit. Dengan izin Allah, bagi yang muslim atau dengan izin Tuhan, aku berniat, sebutkan sakitnya apa, sembuh sekarang juga dan seterusnya. Gitu ya. Atau misalnya aku berniat dengan izin Allah, aku berniat rizkiku halal, itu kan harapan kita ya. Rizkiku mengalir dengan lancar, anakku sehat, keluargaku bahagia, hubunganku dengan suami tenang, nyaman, kemudian mesra seperti itu. Sekarang juga dan seterusnya. Dengan izin Tuhan, aku berniat mendapatkan jodoh yang baik, seperti itu, yang sayang, yang mencintai, sekarang, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya, silakan diucapkan niatnya, boleh dilafazkan, boleh dilafalkan dengan lisan atau di dalam hati juga boleh. Sekarang, apabila sudah, boleh pejamkan matanya. Kalau yang tidak nyaman dengan pejamkan matanya, boleh dibuka setengah aja, yang lembut aja. Sekarang ikuti kata-kata saya, silakan teman-teman tarik nafas dan buang nafas perlahan-lahan. Tarik nafas dan buang nafas perlahan-lahan. Buang nafas lebih panjang, senyamannya. Tarik nafas dan buang nafas perlahan-lahan. Silakan teman-teman hening sampai saya bangunkan kembali.
Baik, sekarang teman-teman dengarkan lagi kata-kata saya. Yang merem, silakan terus, jangan dibuka dulu, tetap merem. Boleh tarik nafas dan buang nafas lagi yang nyaman. Lakukan 3 kali senyamannya. Dan bila sudah, boleh mulai digerakkan lagi jari-jari tangannya pelan-pelan. Jari kakinya boleh digerakkan lagi pelan-pelan. Apabila sudah, boleh buka matanya pelan-pelan. Oke, sudah kembali kesadarannya ke sini? Mana sudah? Oke, sudah kembali ya kesadarannya ya. Ke sini, di sini, sekarang ya. Mindfulness. Dah, oke. Nah, itu teman-teman tadi ada yang dirasakan atau apa? Ada yang dirasakan di badan kah? Ada sensasi yang dirasakan kah? Apakah ada emosi yang muncul? Apakah ada pikiran tertentu yang muncul? Atau nggak terasa sama sekali? Itu pun nggak apa-apa. Jadi berdoa, ya nggak apa-apa ya. Mungkin memang itu baik, rada sesak ya, bimbingan hati dan pikiran. Jadi kunci ya buat teman-teman ya. Ketika kita berdoa dalam kondisi tadi tenang, seperti itu doanya itu lebih enak ya teman-teman ya. Dibanding kita berdoa itu dalam kondisi penuh rasa takut, ketakutan nih seperti kalau saya muslim ya. Ya Allah, kapan, kapan datangnya ya Allah, seperti itu ya. Itu hati kita penuh ketegangan, badan kita tegang, seperti itu. Kemudian eh kepala kita malah biasanya dipusing gitu ya karena nangis-nangis seperti itu ya. Tapi ketika kita misalnya tarik nafas, buang nafas, kemudian kita berdoa, itu penuh dengan kepasrahan. Dalam Islam itu namanya tawakal ya. Kita penuh dengan kepasrahan. Kita percaya aja gitu ya. Kita doa-doa aja. Doa dengan diberikan jalan keluar, doa mungkin dipertemukan dengan jodoh yang baik, doa misalnya kita punya anak ya, saya juga punya anak, doa ya Allah, eh, apa namanya, berikan kebaikan untuk anakku seperti itu. Kita percaya seperti itu, nggak apa-apa. Jadi loncat-loncat fase atau pikiran yang nggak berkaitan, ngantuk itu adalah tubuh kita memang itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Pengen tidur, pengen istirahat. Seperti itu, ya. Kayak keluar dengan perasaan bersalah, akhirnya menangis nggak apa-apa. Itu pun nggak apa-apa. Jadi yang namanya ngantuk, nah itu kalau kita udah tenang ya, tubuh kita sudah melepaskan ketegangannya. Salah satu contohnya itu adalah ciri-cirinya kita bisa menguap. Kemudian kita menelan, menelan ludah seperti itu ya. Kemudian apalagi menguap, menelan mudah, kemudian tiba-tiba perut kita kuruk-kuruk seperti itu. Itu juga mungkin seperti itu
ciri-cirinya. Ya, itu itulah tanda tanda bahwa tubuh kita udah turun tuh yang tadinya tegang, kemudian intens tegang, mungkin penuh dengan emosi macam-macam, turun kita lebih rileks seperti itu. Nah, kalau nanti dibiasakan rileks tubuhnya, nanti yang namanya hormon stres di tubuh kita berkurang, ya, pikiran kita nanti jadi mudah tuh, kita lebih jernih mikirnya. Yang kemarin-kemarin itu nggak kepikiran, tiba-tiba kok muncul ya kepikiran. Makanya disebut dengan intuisi. Intuisinya lebih tajam, seperti itu. Dengan kita banyak rileks, intuisi kita jadi lebih tajam. Karena apa? Dari otak kita sendiri dia datangnya. Intuisi kita jadi lebih tajam. Kemudian kita bisa mengontrol emosi kita. Nggak selalu orang melakukan kesalahan sedikit, kita langsung marah seperti itu. Tapi kita bisa kasih jarak kita. Mikir dulu, perlu nggak ya saya marah seperti itu. Atau kepada anak misalnya, anak marah-marah seperti itu, kita diam dulu. Kenapa ya ada apa seperti itu? Itu kita juga bisa. Kita tidak langsung balas, balik, kemudian, kamu ini dikasih tahu apa segala macam ya. Itu kan nggak efektif ya teman-teman ya. Tapi biarkan dia, biarkan reda dulu. Nanti kita ajak ngobrol. Kalau perlu bisa anak-anak kita ajak juga. Ibu mau ngobrol sama kamu, tapi kondisi kamu tenang. Caranya gimana? Yuk coba tarik nafas, buang nafas sama-sama. Itu juga bisa teman-teman ya. Karena kalau kondisi kita emosi, itu sulit sekali berpikir dengan jernih. Yang ada nanti kita anak marah, kita ikutan marah, dua-duanya marah. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita hadapi dengan tenang dua-duanya, kita bisa berpikir dengan lebih jernih. Anak juga berpikir jadi kenapa ya, Bu, maaf, misalnya contoh ya, maaf ya Bu, aku sebenarnya nggak mau marah, tapi aku tadi di sekolah begini, begini, begini. Oh, kita jadi lebih empati. Oh, kamu tuh begini ya, seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Untuk yang rasa sesak di dada, yang rasa tidak nyaman, tidak apa-apa ya. Ditambahnya tubuh kita sedang belajar untuk mengenali yang namanya menurunkan intensitas emosi yang tadinya berlebihan itu ya. Kita turunkan, kita rilekskan. Tubuh kita lagi belajar. Tubuh kita belajar untuk lebih tenang. Makanya kadang-kadang awalnya terasa tidak nyaman, tapi nanti kalau kita biasakan, nanti eh, tubuh kita akan terbiasa kok seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita sudahi dulu acara untuk malam ini. Hmm, acara ini akan saya adakan Zoom healingnya itu rutin ya. Jadi 2 kali sebulan. Saya bantu teman-teman untuk tadi relaksasi hening ya terutama karena itu lebih simpel ya. Kesadaran hening seperti itu. Kalau tubuh tadi sudah saya ajarkan teman-teman bisa praktekkan sedikit demi sedikit. Kalau untuk yang hening nanti akan saya dampingi terus. Untuk setiap Zoom healing akan saya lakukan. Nanti macam-macam materi mana yang saya rasa penting untuk diberikan kepada teman-teman. Biasanya saya justru belajar dari klien gitu ya. Oh, kalau saya memberikan terapi seperti ini ke klien kok nggak mempan ya seperti itu. Apa yang kurang gitu. Nah, itu yang saya pelajari. Berarti saya sadar oh bahwa kita eh, orang itu punya kebutuhan ini gitu kan. Seperti 2 minggu yang lalu saya membawakan tentang materi kemelekatan seperti itu juga karena saya melihat gitu kok ada ya orang-orang yang apa gelisah tentang avoidant itu seperti apa seperti itu ya. Dengan kita semakin mengenali diri kita tahu misalnya aku tuh seperti ini, aku punya pola kebiasaan seperti ini, aku punya pola emosi yang seperti ini, pikiranku seperti ini. Nah, kita kenal tuh diri kita kan ya. Semakin kita mengenali diri kita, tubuhku seperti ini kok rasanya ada nyeri di sini, sesak di sini. Semakin kita mengenali tubuh kita luar dalam, kemudian fisiknya, pikiran kita, kemudian emosi kita, semakin kita mengenali nanti kita insya Allah akan bergerak menuju ke healing itu lebih mudah sekali. Gitu ya teman-teman ya. Nah nanti kalau udah kitanya lebih healing, lebih heal lagi, lebih sembuh lagi, kita bisa membantu keluarga kita, bantu anak kita, pasangan kita, bantu orang tua kita, bantu adik kita, kakak, dan lain-lain, bantu teman-teman kita seperti itu. Gitu ya.
Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama. Semoga kita juga selalu sehat dan diberkahi dengan kebaikan dalam hidup ini, kesehatan dan semakin bertambah pulih, tambah sembuh lagi, tambah healing lagi kita semuanya. Baik, saya sudahi untuk acara malam ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita bertemu lagi bulan depan. Baik, sama-sama terima kasih. Baik, saya sudahi dulu ya.